Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal ujian tengah semester statistika atau UTS. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Gerhard Christian Miracle Kalintambu dengan NIM 2511010066. Dan langsung saja kita masuk ke nomor 1. Untuk nomor 1 kita diberikan sebuah data, beberapa data ya, atau itu data dependen dan data independen. Lalu kita disuruh untuk menambahkan tiap data tersebut dengan NIM kita masing-masing. Dalam kasus saya seperti ini, untuk akhir NIM saya adalah 6, maka saya menambahkan angka 6 untuk masing-masing NIM-nya. Dan dengan analisa linear sederhana, tentukan koefisien regresi, standar error, koefisien determinasi, dan koefisien korelasi. Langsung saja kita membuat tabel perhitungan seperti ini. Ini sudah saya tambahkan dengan 6, dan ini ada X 47, Y 66, dan seterusnya, dan ini ada X kuadrat. X kuadrat itu kita dapatkan dari X kita kuadratkan, yaitu 47, kita kuadratkan menjadi hasilnya ini 2209, dan Y kuadrat sama hasilnya 4356, dan seterusnya. Dan X kita kalikan dengan Y, yaitu 47 kali 66, hasilnya 3102. Dan untuk di sini ada sigma X, di sini ada 405, sigma Y 556, sigma X kuadrat 16.661, dan sigma Y kuadrat 31.552, dan sigma XY 22.892. Dan untuk N atau jumlah datanya ini ada 10. Dan langsung saja kita masuk ke ini persamaan regresi linear sederhana, yaitu rumusnya Y topi atau Y prediksi sama dengan A tambah BX. Dan di sini koefisien regresi A dan B, pertama kita menghitung B. Di sini ada rumusnya dan kita langsung taruh saja. B sama dengan N sigma XY min sigma X kalikan dengan sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Dan langsung saja kita taruh datanya, dan di sini kita mendapatkan hasil B sama dengan 3740 per 2585, dan di sini hasilnya ada 1,4468. Dan di sini kita menghitung A sama dengan Y bar min B X bar, dan untuk hasilnya seperti ini. Kita masukkan seluruhnya, kita substitusikan dan mendapatkan hasilnya min 2,957. Dan untuk persamaan regresi, Y prediksi sama dengan min 2.996 plus 1447 X. Dan untuk koefisien korelasi, di sini R sama dengan N sigma XY min sigma X kali Y per akar, ya lumayan panjang rumusnya, N sigma X kuadrat kalikan dengan sigma X kuadrat dan N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Lumayan panjang, dan langsung di sini hasilnya R sama dengan 0,9207. Dan untuk koefisien determinasi, di sini ada R kuadrat sama dengan
84,76%. Oh ya, untuk koefisien korelasi interpretasinya adalah nilai R sama dengan 0,9207, menunjukkan hubungan positif sangat kuat antara variabel X dan Y. Dan untuk interpretasi koefisien terminasi sebesar 84,76%, variasi Y dapat dijelaskan oleh variabel X, sedangkan 15,24% dipengaruhi faktor lain. Dan besar error di sini rumusnya ada SE sama dengan akar sigma Y min Y prediksi kuadrat per N min 2. Nah, dari hitungan ini kita dapatkan hasilnya untuk standar error SE akar 12,16178 sama dengan 3,4874. Dan untuk nomor 2 sama, kita diberikan data seperti nomor 1, namun bedanya di sini kita kurangkan dengan angka terakhir dari NIM kita, dan di sini kita disuruh cari ya hitung rentangan atau range, simpangan baku, dan variasinya. Nah, ini untuk data aslinya saya sudah ubah. Ini data aslinya 88, 97, 98 dan seterusnya, dan ini data barunya ada 82, 91, 92 dan seterusnya. Untuk N-nya 30. Dan menentukan range atau rentang R sama dengan X max min X min sama dengan kita dapatkan hasil R sama dengan 94 min 47 sama dengan 47. Dan untuk menentukan banyak kelas di sini K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, dan untuk hasilnya K sama dengan 5,87 atau hampir sama dengan 6, atau ya mendekati 6. Untuk panjang kelasnya di sini rumusnya I sama dengan R per K, dan untuk hasilnya 7,83 atau mendekati 8. Dan untuk distribusi frekuensi di sini saya sudah buat tabel seperti ini, dan langsung kita masuk ke NEAN, data kelompok atau rata-ratanya. Sini ada X bar sama dengan sigma FI/XI per N. Itu ini X bar ini rata-ratanya. X bar 2283 per 30 sama dengan X bar 76,1. Nah, ini kita dapat datanya dari sini seperti ini. FXI kita dapatkan dari jumlah FXI nya di sini 2283. Dan untuk varians data kelompok di sini rumusnya ada S kuadrat sama dengan sigma FIX kuadrat sigma FIXI kuadrat min X bar kuadrat. Dan kita dapatkan hasilnya di sini S kuadrat sama dengan 167,94 atau sama dengan atau mendekati 168,11. Oh ya, kita lanjut. Maaf tadi waktu di Google Classroom sudah habis, dan untuk standar deviasinya di sini ada rumusnya S sama dengan akar S kuadrat sama dengan S sama dengan akar 168,11 dan S sama dengan 12,97. Dan untuk kesimpulan
setelah seluruh data dikurangi 6 dan dikelompok menjadi 6 kelas, diperoleh range 47, varian 168,11 dan standar deviasinya 12,97. Dan untuk soal nomor 3 di sini, untuk soal nomor 3A kita disuruh gambarkan hubungan dua variabel atau scatter diagram yang sempurna, berkorelasi kuat dan tidak berkorelasi. Dan untuk nomor 3A, untuk nomor 3A bagian ke-1 yaitu korelasi sempurna. Di sini ada contoh scatter diagramnya, atau yaitu semua titik jatuh persis di satu garis lurus jika naik ke kanan sama dengan R sama dengan +1 atau positif, dan jika turun R sama dengan -1 atau negatif. Dalam praktik nyata ini sangat jarang terjadi. Dan 2, ini korelasi kuat. Korelasi kuat, untuk penjelasan singkatnya, titik-titik menyebar di sekitar garis lurus tapi tidak jauh. Semakin rapat garis, semakin kuat korelasinya. Dan untuk bagian 3 tidak berkorelasi, titik tersebar acak ke segala arah, tidak membentuk pola garis apapun, artinya X dan Y tidak saling mempengaruhi secara linear. Dan untuk 3B, kegunaan C kuadrat. Untuk pertanyaan 3B sini ada metode C kuadrat digunakan untuk 1. Untuk uji independensi atau kebebasan, menguji apakah dua variabel kategorik saling bebas atau ada hubungan. Contoh, apakah jenis kelamin berhubungan dengan pilihan jurusan. Dan 2. Uji kesesuaian, menguji apakah distribusi frekuensi data yang diamati sesuai dengan distribusi yang diharapkan secara teoritis. Contoh, apakah hasil lemparan dadu sesuai dengan distribusi seragam. Dan untuk yang ketiga, uji homogenitas, menguji apakah beberapa kelompok berasal dari populasi dengan distribusi yang sama. Intinya, C kuadrat cocok digunakan ketika data berbentuk frekuensi atau kategorik, bukan data kontinu seperti rata-rata. Rumus dasarnya membandingkan frekuensi yang diamati atau dengan frekuensi yang diharapkan. Untuk rumusnya E sama dengan C kuadrat sama dengan sigma O min E kuadrat per E. Dan mungkin sampai di sini saja untuk pembahasan soal mid semester ini. Terima kasih.